ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Nah, ada yang kedua namanya wali ghairu mujbir. Ada yang kedua namanya wali ghairu mujbir, yaitu wali yang memang tidak punya hak untuk memaksakan, tidak punya hak untuk berotoritas, bernikahkan seinginnya dia, enggak, melainkan harus dengan izin pihak yang diwalikan. Ini namanya wali ghairu mujbir. Ini namanya wali ghairu mujbir. Ya, gimana pembahasannya? Wa yakhtassu al-waliyyu ghairul mujbir bi tazwijil kabiratil aqilatil balighati bi idniha wa ridaha sa'un kanat bikran aw thayyiban. Nah, di sini ada bikir juga nih ya. Itu keperawanan ya. Wali yang tidak bisa maksa itu khusus untuk menikahkan perempuan yang besar, yaitu akil baligh ya. Udah siap untuk menikah. Namun wali ghair mujbir ini menikahkan dengan izin dan ridha dari perempuan tersebut. Izin dan ridha dari perempuan tersebut. Bahkan di sini bikir juga iya. Bikir sebenarnya ada beberapa model gitu ya. Ada yang memang harus sesuai dengan izin dia dan itu pada asalnya begitu, dan ada bikir yang memang tidak harus dengan izin dia. Tergantung walinya. Kalau misalnya walinya itu bukan bapak kandung, maka harus dengan izin bikir ini. Kalau walinya bapak kandung, maka dilihat ya, sebenarnya pada asalnya kalau bisa jangan dipaksa. Tapi kalau bapak kandung melihat menimbangkan maslahat madarat, maka bisa sebenarnya untuk menikahkannya. Begitu Syekh Fawaz ya. Bismillah. Karena dari sini semua cuman imamnya doang yang belum menikah. Dan ini sesuatu yang memalukan sebenarnya. Iya. Kita diimamkan tapi sang imam belum jadi imam. Ya, ayo jadi imam, bismillah. Tapi belajar dulu. Antum masya Allah. Ya, belajar dulu. Takutnya konsentrasi hilang ya dalam belajar. Tapi sebenarnya sejujurnya ikhwan, nuntut ilmu syar'i atau menikah itu seandainya seorang punya mental belajar yang baik, nuntut ilmu yang baik, menikah itu sama sekali bukan halangan. Ya, ana dulu waktu di Libya ada beberapa ikhwan, teman-teman sekelas ana yang memang mereka sudah menikah. Justru mereka yang sudah menikah itu pertanggungjawaban ilmiahnya, kemudian semangatnya itu malah umumnya ya lebih besar, lebih bagus umumnya begitu. Kecuali yang sudah sibuk dengan dunia bisnis ya, itu udah capek untuk menuntut ilmu ketika itu. Tapi insya Allah kalau Syekh Abu Bakar ini insya Allah lah ada waktunya, insya Allah, sabar. Untuk banyak-banyak istikharah aja. Taib. Jadi kalau misalnya ini misal ada suatu perempuan bikir perawan dan dia penuntut ilmu, masya Allah, kemudian masih punya bapak kandung yang saleh. Kemudian melihat misal Imam Masjid Muhsinin ini masih perjaka, masya Allah. Ya, maka bapak kandung perawan ini melihat dan mempertimbangkan maslahat madarat putrinya ini kalau dibiarkan tidak menikah terus bisa berbahaya buat mentalnya, berbahaya buat dan maka bapaknya ini sebenarnya punya hak untuk secara otoritas punya hak untuk menikahkan walaupun tanpa seridho si putri ini. Itu menurut sebagian ulama begitu. Tapi pertimbangan maslahat madaratnya. Sementara ada bujangan laki-laki yang saleh, mapan, punya ilmu dan bisa membimbing putrinya, makanya boleh. Ini boleh menurut sebagian dari ulama. Ya begitu. Ya, tapi pasti mempertimbangkan maslahat madarat. Adapun kalau bapaknya sudah meninggal,
yang akan menjadi wali itu pamannya, dan pamannya ini tidak pernah mendapatkan mandat wasiat untuk jadi wali dari bapak almarhumnya, maka boleh nggak pamannya sekehendaknya untuk menikahkan dengan sang imam? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak punya mandat wasiat. Tapi bisa nggak jadi wali? Bisa. Lah berarti gimana caranya supaya bisa nikah? Iya, putrinya itu, ponakannya itu harus mengizinkan, beri izin, saya mau nikah Pak. Nah baru itu, mau nikah sama siapa? Sama imam masjid muslimin misalnya. Nah itu, ya. Nah jadi walinya mau nih, oke. Misalnya walinya pamannya, paman dari bapak ya, bukan paman dari ibu. Kalau paman dari ibu nggak bisa. Paman dari bapak, almarhum bapak gitu. Nah mau nikahin, ternyata keluarga besarnya nggak ada yang setuju. Oh jangan masjid muslimin. Misalnya enggak, yang lain aja, yang lebih ada prospek bisnisnya lebih besar, karena imam masjid muslimin nggak bisa bisnis kita karena keluarga pedagang gitu misalnya. Maka kalau misalnya si paman ini tetap kekeh untuk menikahkan, sah nggak nikahnya? Sah nggak? Ayo Pak. Sah nggak? Jadi keluarga besar nggak setuju. Pamannya setuju. Si bikernya tetap mau sama imam masjid muslimin. Gimana? Ya sok. Sah atau tidak? Keluarga besarnya nggak ridho. Sah. Tapi kok sah sih, kan keluarga besarnya nggak mau. Maunya mau imam masjid Jogokarian misalnya. Jauh banget ya. Kenapa sah? Pertama karena bikernya si perawannya ini itu kalimatnya, yaitu saya pengen sama dia, mau sama ini. Ya udah, itu udah menjadi apa ya? Harus ada wali yang untuk mewalikan gitu loh. Nggak bisa walaupun keluarga besar nggak ridho. Ya apa alasan syar'inya, apa kok nggak ridho? Alasan syar'inya adalah karena imam masjid al-muslimin itu nggak punya wibawa, kadang-kadang bawa selang kemudian kasih air ke tanaman-tanaman, nggak banget deh kata mereka. Hanya karena itu misalnya, itu kan bukan alasan syar'i, bahkan itu bagus. Nah kemudian walinya juga ridho gitu, ya udah klub. Jadi ikhwan, keluarga besar itu kalau tidak ada alasan syar'i untuk menolak suatu pernikahan putri mereka, sementara putrinya mau atau walinya mau, ya udah nggak ada urusan dengan ketidakridhoan keluarga besar. Kata keluarga besar, pokoknya kalau nikah sama dia kami nggak datang. Ya alhamdulillah, kata walinya irit, alhamdulillah. Ada nggak kayak gitu keluarga ya? La haula wala quwwata illa billah. Oke, itu tadi udah. Amma thayyib, adapun thayyib yaitu janda, fa innahu la budda fi idniha min at-tasrihi birridha lafdhan. Adapun janda maka harus dengan seizin janda itu, dengan keridhaan secara lafal, harus, tanpa, nggak bisa, kalau janda nggak bisa dipaksa, karena Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya thayyib itu lebih berhak dirinya untuk izin dirinya, itu yang paling hak, nggak ada pemaksaan. Oke, sebagian dari janda itu wali nggak mau nikahin, padahal janda itu pengen nikah. Ini nggak boleh, ya, kecuali kalau ada udzur syar'i, ya. Taib. Jadi tadi thayyib, kita katakan thayyib janda di sini, baik yang memang murni memang janda dia karena udah pernah menikah secara syar'i, baik cerai ataupun meninggal suaminya, atau thayyib di sini secara apa? Secara hukmi saja, yaitu apa? Dia itu sudah pernah melakukan hubungan seksual, na'udzubillah min dzalik, dan hilang keperawanannya karena zina. Maka ini termasuk tetap disebut apa? Thayyib menurut banyak dari ulama. Wallahu a'lam. Baik, kita menuju ke kitabnya. Nah, wali di sini, wakil wali. Ya, sekarang kita akan bahas tentang masalah wakil wali. Faslun wa wakilu kulli waliyin mimman taqaddama yaqumu maqamahu ghaiban wa hadiran fin nikah. Pasal baru, wakil setiap wali. Nah, jadi bedakan antara wali dengan wakil. Wakilnya wali,
wakilnya wali. Ini menunjukkan perwalian boleh dialihkan ke wakil. Ya, pernikahan, akad nikah boleh perwalian boleh dialihkan ke wakil. Maka wakil yaqumu maqama al-wali ghaiban wa hadiran. Jadi wakil itu bertindak seperti wali. Ya, seperti wali karena dia wakilnya wali. Ya. Terserah baik walinya itu gaib, maksudnya gaib di sini enggak datang karena jauh mungkin, atau hadir di tempat gitu loh. Hadir di tempat. Itu bisa boleh. Jadi pas akad itu bapak kandungnya ada, Pak. Tapi bapak kandungnya udah menyerahkan perwalian, saya wakilkan, saya minta perwakilan di sini karena saya agak susah ngomong, terbata-bata. Ya udah saya wakilkan ke tetangga, boleh. Tapi dengan syarat ya sebenarnya kalau sudah tidak ada next wali gitu, kayak misalnya adiknya atau anaknya atau siapa gitu. Oke, ke orang yang minta diwakilkan. Bisa juga wakilnya adalah hakim misalnya. Maka wakilnya wali ini bertindak sebagai wali gitu. Ya, baik walinya di sini mujbir atau ghairu mujbir. Jadi kesimpulannya, mewakilkan perwalian hukumnya boleh. Baik wali aslinya itu tidak hadir di akad nikah, bahkan ataupun hadir di akad nikah, mewakilkan boleh. Boleh. Ya, fajazat taukil, kata Al-Buhuti dalam Syarah Muntaha, fajaza at-taukilu fihi kal bai'. Maka boleh mewakilkan dalam perwalian seperti sebagaimana jual beli. Wa qiyasan ala taukiliz zauj. Ya. Dan dikiaskan juga dengan pengwakilan atau apa ya bahasanya? Pewakilan dari suami. Ini juga boleh, Pak. Nabi SAW ketika nikah sama Maimunah dan nikah sama Ummu Habibah, itu bukan Nabi yang berakad. Nabi SAW ketika menikah dengan Maimunah dan suatu saat juga menikah dengan Ummu Habibah, itu tidak beliau yang berakad. Ajib ya. Kalau misalnya Maimunah ya sama walinya, kalau misalnya Ummu Habibah ya walinya yang berakad. Tapi untuk Nabi Muhammad secara personal bukan beliau yang berakad sama walinya istri-istri ini, melainkan beliau minta diwakilkan, yaitu dikatakan wakkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Rafi'in fi tazwijihi Maimunah. Rasulullah SAW meminta perwakilan Abu Rafi' ketika menikah dengan Maimunah. Jadi yang berakad siapa? Abu Rafi' sama walinya Maimunah. Kemudian Rasulullah SAW wakkala Amr bin Umayyah ad-Dhamri fi tazwijihi Ummah Habibah. Nabi SAW meminta perwakilan Amr bin Umayyah ad-Dhamri ketika menikah dengan Ummah Habibah. Jadi laki-laki itu juga bisa meminta perwakilan orang supaya dia bisa. Misal, antum ada calon zaujah, calon istri. Ya. Dan dia ada di Kupang, jauh lah. Sementara antum sibuk di Bekasi. Maka udah deal, saya mau nikah sama fulanah di Kupang. Tapi maaf nih, kalau tanggal sekian saya belum bisa ke Kupang. Maka saya kirim tetangga saya ke Kupang. Saya kasih dah surat dengan materai bahwasanya ini tetangga saya jadikan wakil untuk pernikahan saya. Oke. Datanglah tetangga antum atau Pak RT misalnya. Datang sana. Nanti Pak RT-nya ini tetangga antum, yaitu wakil antum. Ini bukan wali ya, kalau ini ya, bukan wali ya, ini wakil ya. Datang ke Kupang, ke rumah si perempuan itu, kemudian berakad sama walinya perempuan itu, bapaknya.
Ya, tapi lafalnya yang benar, lafalnya saya nikahkan putri saya dengan ini, nama antum yang disebut, jangan saya nikahkan putri saya dengan Pak RT ini Pak Fendi misalnya, dia yang kesenangan nanti. Ya alhamdulillah saya dapat rezekinya gitu. Jadi hati-hati, jadi nama orang yang menikahnya. Sah nggak ini? Sah, ya Rasulullah pernah kayak gini. Maka dikiaskan dengan bolehnya laki-laki untuk mencari perwakilan dulu buat nikah. Perempuan pun boleh juga seperti itu. Ya maksudnya wali perempuan boleh juga seperti itu. Wah saya nggak bisa nih untuk menjadi wali nikah karena jaraknya jauh. Dah saya utus aja fulan menjadi wali saya. Nah itu bisa. Menjadi wakil perwalian untuk saya. Ini bisa ya. Taib kemudian walahu ay al wali ghairil mujbar. Itu wali yang nggak bisa memaksakan karena yang diperwalikan ini adalah janda misalnya, ya. An yuwakkila qabla idniha wa bidunihi, ya. Boleh bagi wali yang tidak mujbar, boleh bagi wali bagi perempuan janda misalnya walinya, ya. Boleh meminta perwakilan perwaliannya sebelum minta izin sama yang diwalikan olehnya, atau meminta perwakilan tanpa izin dari yang diwalikannya. Paham gak jemaah maksudnya? Gimana, bisa dipahami gak? Wali mencari perwakilan untuk perwalian dirinya itu tidak harus disepakati atau disetujui oleh perempuan yang manapun, tidak mujbar atau perempuan yang mujbar atau ghair mujbarah. Misal lebih pakai contoh lebih enak soalnya. Ini kalimatnya agak jelimet soalnya. Misal, maaf ya, antum punya putri, maaf janda, misal saya. Entar mungkin sebabnya sudah meninggal atau apalah. Pokoknya putri antum janda misal. Ini kan putri antum yang udah janda ini nggak bisa semaunya antum nikahin ke siapapun. Harus dengan izin dia kan? Oke. Tapi kalau antum merasa nggak sempet buat jadi walinya buat nanti akad nikah, perlu nggak antum izin dari putri antum untuk mewakilkan perwalian antum ke siapa gitu? Paham nggak? Perlu nggak? Perlu izin dia nggak? Nggak. Paham bedanya sini. Untuk menikah perlu izin dia. Ya, untuk menikahkan perlu izin dia. Dia mau nggak nikah itu. Tapi untuk mewakilkan perwalian ke orang lain itu nggak perlu izin dia. Gimana? Bisa paham nggak sini? Bisa paham? Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti pada pernikahan antum, insyaallah. Gitu Pak? Ya, paham di sini ya? Antum punya putri, maaf janda misalnya. Yang mana dia punya hak untuk mau nikah apa enggak, dia punya hak untuk memilih siapa yang diridhoi, dia punya hak. Untuk urusan dia nikah apa enggak, itu harus dengan izin dia gitu loh. Itu jelas kayak itu. Kita nggak boleh maksain. Gua pokoknya kamu nikah masih Faris. Nggak boleh yang lain kata antum. Padahal dia udah punya pengalaman nikah. Nggak boleh untuk memaksakan gitu, bahkan nggak sah nanti akadnya. Itu jadi ridho dia si putri ini yang janda ini. Tapi ketika si putri ini ternyata mau sama misalnya mau sama si Jupri misalnya. Si putri ini, janda ini, putri antum janda ini mau sama si Jupri misalnya. Akhirnya mau, ya udah. Tapi antum merasa, aduh maaf banget nih, saya nggak bisa nih kayaknya hari itu saya nggak bisa jadi wali karena saya undang-undangan di Thailand misalnya. Gak tahu undangan apa, gak tahu. Saya bakal safar. Kontak siapa ya? Kontak ini aja lah. Kontak saudara paman misalnya, pamannya dia yaitu adik antum misalnya. Antum mau nggak jadi wali pengganti wakil wali saya nggak bisa nih untuk jadi wali untuk putri saya. Kamu aja yang jadi wali nanti ya. Itu ngomong kayak gini ke wali lain atau ke paman atau ke siapa untuk mewakilkan. Butuh persetujuan dari putri antum yang janda ini enggak? Enggak.
Antum pick up aja siapa yang mau jadi wali. Ya, terserah antum. Maka antum berikan mandat, kamu nanti jadi wali ya. Soalnya saya lagi safar ketika itu. Oh siap bang, gitu kata adik antum. Pas hari pernikahan, antum sebagai bapaknya nggak ada. Si putri antum yang janda ini bingung, lah bapak kemana? Dia bilang bapak lagi safar. Astagfirullah, gimana dong? Datanglah pamannya. Tenang dok, saya yang jadi wali kamu. Wah nggak mau. Loh saya yang disuruh, lo bapakmu loh. Nggak mau, pokoknya nggak ridho saya. Iya terserah nggak ridho, kenapa? Wong saya udah dimandatin kok, gitu kan? Oleh bapakmu langsung. Nggak mau. Loh kenapa? Karena Anda telah menyakiti saya dulu. Nah misalnya gitu ya, baper gitu. Maka apakah nanti ketika si pamannya ini berakad nikah, mau menjadi wakil nikah bagi bapaknya ya, untuk ponakannya, sah atau tidak pernikahannya? Sah. Begitu, ya gitu, paham di situ ya. Jadi tanpa izin dia itu nggak masalah. Ya begitu, wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan nggak jemaah berkaitan dengan pernikahan? Ada soal? Atau clear? Fadhal Pak, silakan. Bercanda? Nah. Si walinya ini, ke walinya, ada siapa aja walinya? Yang nunjuk siapa Pak ya? Punya kakak nih dia, ya, abang. Minta. Oke, pada asalnya kalau kayak gini dipilih yang paling tua dulu, karena umumnya yang paling tua itu yang lebih berhak, ya, lebih berakal, lebih dianggap punya hak di keluarga, paling tua dulu. Cuman kalau ternyata yang lebih tua ini akalnya kurang atau mungkin fasik atau gimana, maka didahulukan yang soleh dulu, gitu Pak. Pengen adiknya misalnya daripada kakaknya, iya sah aja Pak, karena itu semua wali dan dia berhak, bukan berhak ya, dia semua itu sah untuk menjadi wali karena kan ini kakak adiknya, abang sama adiknya gitu loh, sah jadi wali. Adapun urusan ketersinggungan si abang yang kok saya dilangkahi untuk jadi wali, maka itu enggak berpengaruh pada hukum insyaallah, tetap sah jadi wali Pak. Bisa di dalam keluarga, bisa di luar keluarga. Asal laki-laki yang baligh dan mampu untuk jadi wali. Gitu. Itu wakil wali. Nah, tapi Pak kalau nanti itu janda tersebut punya abang 2, punya adik 1, laki-laki semua, terus punya bapak, maka nggak boleh dilangkahin kalau bapak. Nggak boleh dilangkahin. Nggak boleh. Bapaknya nggak diignore, dilangkahin, udah walinya abang aja atau adiknya, nggak bisa. Kecuali kalau udah ngomong ke bapaknya, bapaknya misal nggak setuju tapi tanpa alasan syar'i, maka boleh dialihkan ke selain bapak. Kalau nggak setujunya karena alasan tidak syar'i Pak ya. Kalau tidak setujunya karena alasan syar'i, misalnya melihat calon suaminya ini fasik misalnya, maka nggak bisa dilanjutin gitu Pak. Jadi emang kompleks tapi begitu. Seperti itu Pak ya. Kalau bapaknya udah meninggal, maka ya udah abang sama adik. Dan abang dan adik ini kan satu tara Pak. Apa ya? Satu tara, yaitu satu inian, satu derajat gitu. Ya. Hanya saja tentu secara urf dan secara etika yang lebih tua yang lebih diunggulkan. Hanya kan nggak mesti yang lebih tua itu lebih baik untuk menjadi wali. Kadang karena fasik mungkin. Nah kalau perempuan ini dia pengen sama yang lain, adiknya misalnya, karena melihat abangnya itu fasik, maka boleh dia minta adiknya aja yang jadi wali gitu. Adapun kalau bercanda apa Pak? Bercanda gimana? Kalau cuma bercanda doang ya bisa aja bercanda di sini. Udah kamu aja deh yang jadi wali deh. Oh iya siap dah, siap. Ternyata bener jadi wali dia. Akad bisa.
Dan akadnya itu secara syariah, bukan secara hukum perdata ya. Di rumah misalnya. Bertamulah itu nadhor. Nadhor bertamu ya. Si calon laki-lakinya suami bertamu. Nadhor, ini saya mau nih gitu. Dan ada adik laki-lakinya, walinya. Terus ada saksi 2, tetangganya atau yang nemenin nadhor. 2 orang. Udahlah, sekarang aja. Ayo. Ayo. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan. Enggak, kok saya bersaksi. Apa namanya? Kayaknya Anda harus nikah lagi nih supaya anak bisa hafal ini. Gimana? Saya nikahkan adik saya nikahkan kakak saya dengan ini. Saya terima nikahnya dengan mas kawin gini. Sah nggak itu kata saksi? Sah. Bercanda loh. Kata Nabi SAW, nikah bercandanya itu jid, yaitu bercanda dianggap sungguh-sungguh. Walaupun geladi resik atau percobaan try out, selama terpenuhi syarat-syarat sah nikahnya. Kita bercanda tadi loh. Oh iya ya, tapi sah. Udah diboyong habis itu, kontrak habis itu langsung. Gitu Pak. Itu cerita indahnya seperti itu Pak. Ya, tapi nggak seindah itu juga sepertinya. Ya begitu. Ada lagi pertanyaan mungkin jemaah? Masih ada berapa menit sebelum syuruk? Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ya kita cukupkan sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.